Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Fatil ahibba khadi talabah syadakuhu ta'ala naftatih wa nabda darsana hadan nahar bil basmalah. Langsung saja, karena waktu kita untuk siang hari ini terbatas. Saya ada jadwal jam 1:30, jadi ya mau tidak mau 1:30 kita harus selesai. Padahal banyak sekali ya. Alhamdulillah, fadl dibuka bukunya, halaman yang terakhir kemarin 172. 172 kita melanjutkan masih periode yang pertama, masa Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah banyak membahas terkait dengan Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah, bagaimana dibukukan dan lain sebagainya. Ada kitab-kitab hadis yang fokus membahas tentang hadis-hadis dhaif, ada kitab hadis yang fokus membahas tentang hukum-hukum fikih, ada kitab-kitab yang disusun dan ditulis fokus membahas dan mengkaji tentang para perawi hadis dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian yang berikutnya dari masa Rasulullah. Siang hari ini kita akan membahas di antaranya adalah ijtihad Rasulullah SAW. Yang perlu kita pahami bersama bahwa Rasulullah itu punya dua sisi kepribadian. Ada kalanya Rasulullah itu sebagai seorang manusia biasa atau pribadi sebagai seorang manusia, kemanusiaan. Ada kalanya juga Rasulullah bertindak atau berlaku sebagai seorang Rasul, seorang utusan. Nah, kemudian Rasulullah menegaskan bahwa walaupun beliau seorang Rasul, akan tetapi tetap saja beliau adalah seorang manusia biasa. Nah, kalau antum mau garis bawah atau stabilo, itu di halaman 172 paragraf paling bawah baris kedua, itu ada sisi kemanusiaan. Kemudian di halaman 173 baris kedua dari atas, beliau adalah seorang utusan. Jadi ada kalanya beliau menjadi seorang manusia biasa, ada kalanya berposisi sebagai seorang utusan atau seorang rasul, kan gitu. Meskipun begitu, Rasulullah menegaskan bahwa beliau adalah manusia biasa, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, kan, Qul innama ana basyarum mislukum, dan seterusnya, itu al-ayah. Kemudian Rasulullah sudah mewanti-wanti umatnya supaya tidak berlebihan kepada beliau. Kalau antum baca itu, Rasulullah itu sampai pada hari-hari mendekati wafat itu kan mengingatkan supaya umatnya tidak berlebih-lebihan kepada beliau, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam, kan gitu. Konon katanya, saya tidak tahu karena belum pernah ke sana, semoga kita semuanya diberikan kesempatan untuk ke sana. Konon katanya di makbarah Rasulullah itu ada semacam kayak polisi yang menjaga supaya umat Islam yang berangkat ke sana itu tidak melakukan ritual-ritual yang berlebih-lebihan terhadap kuburannya Rasulullah SAW. Berikutnya yang pasti akan menjadi pembahasan ketika kita mengkaji tentang Rasulullah secara khusus dan para nabi adalah bahwa para rasul dan para nabi itu maksum, terjaga dari kesalahan. Khususnya yang disepakati adalah ketika dalam kajian atau konteks sebagai seorang rasul. Artinya ketika seorang rasul menyampaikan berita dari Allah, maka tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Tuh, itu ada di halaman 174 paragraf ketiga dari atas. Lah, adapun posisi beliau sebagai bukan seorang rasul, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa para rasul dan para nabi ya maksum dari dosa. Kenapa? Karena manusia atau hamba Allah, umat para nabi, umat para rasul itu diwajibkan untuk mengikuti rasul.
Sedangkan kalau Rasul berbuat dosa, Rasul melakukan kesalahan, maka itu akan mengurangi kesempurnaan dirinya. Maka golongan yang pertama mengatakan bahwa Rasul itu tidak mungkin berbuat dosa. Lah, bagaimana dengan fakta-fakta dan teguran-teguran kepada para nabi yang tercantum dalam Al-Quran dan dikisahkan oleh Rasulullah? Nah, itu nanti oleh kelompok yang pertama akan ditakwilkan dengan takwil-takwil yang lain. Intinya para Rasul dan Nabi itu menurut mereka maksum sama sekali. Pokoknya tidak mungkin berbuat salah, tidak mungkin berbuat dosa. Adapun yang kedua mengatakan bahwa terkadang para Rasul itu berbuat dosa, akan tetapi dosanya itu tidak israr. Israr itu apa? Terus menerus israr. Kan ada satu kalimat Arab yang bagus itu kan, la shaghirata ma'al israr wala kabirata ma'at taubah. Tidak ada dosa kecil tidak dianggap dosa kecil. Dosa kecil itu tidak akan selamanya menjadi dosa kecil ketika dia dilakukan terus menerus. Dan dosa besar itu insya Allah tidak akan bernilai menjadi dosa besar ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini mengatakan bahwa Rasul itu ya kadang berbuat dosa, akan tetapi tidak israr, dan juga setelah berdosa langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya adalah ayat-ayat tentang kesalahan beberapa nabi atau rasul. Bisa antum baca itu ayat-ayatnya, ada di halaman 175 sama 176. Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yunus, Nabi Dawud, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, kan gitu. Kemudian berikutnya, salah pencet. Berkenaan dengan istihad Rasulullah, para ulama terbagi lagi menjadi dua kubu, dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa Rasulullah tidak boleh beristihad. Kenapa? Karena hukum apapun, keputusan apapun itu pasti nanti akan diketahui oleh Nabi atau Rasul melalui wahyu. Bisa dilihat di halaman 177. Ada dua pendapat, angka 1 sama angka 2. Yang pertama mengatakan tidak diperbolehkan beristihad. Yang kedua mengatakan boleh-boleh saja untuk beristihad. Hanya saja kadang istihadnya benar, kadang istihadnya keliru. Itu pun nanti setelah Nabi beristihad maka akan turun wahyu, di mana wahyu itu antara membenarkan istihad beliau atau kalau istihadnya ternyata salah akan direvisi atau dikoreksi, diralat oleh wahyu, kan gitu. Itu kemudian di antara contoh istihadnya Rasulullah itu kalau dibuka itu ada banyak sekali contohnya ya, dari halaman 177 itu A, B, C, D, E, kemudian sampai halaman 100 F, G, sampai G berarti ya, halaman 183 itu contoh-contoh istihadnya Rasulullah SAW. Yang saya cantumkan di slide contohnya adalah tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar itu kan Rasulullah ngajak musyawarah. Abu Bakar mengusulkan supaya dibebaskan dengan tebusan. Nah, kemudian Umar bin Khattab usulnya nggak ada ampun, pokoknya penggal, kan gitu. Tapi Rasulullah lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Selang sekian waktu kemudian suatu ketika Umar bin Khattab mendapati Rasulullah dan Abu Bakar nangis bareng, kan gitu. Akhirnya cerita ternyata Allah Subhanahu wa taala merevisi dan mengkoreksi apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah beristihad, tapi istihadnya kemudian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Lah, apakah koreksi itu nanti tidak menjadi hukum? Akan menjadi hukum. Justru itulah maka istihadnya Rasulullah yang dikoreksi pun nanti akan menjadi pijakan dan landasan hukum dalam Islam. Kemudian antum buka halaman 184. Perbuatannya Rasulullah SAW itu mesti diantara 3. Yang pertama bersifat percobaan dan pengalaman dalam hidup yang di kemudian hari nanti akan menjadi tradisi manusia secara umum. Seperti misalkan dalam
pertanian kan gitu kan. Nah, Rasulullah pernah, ini kenapa sih kok kurma ini perlu dikawinkan kan gitu kan. Akhirnya para sahabat kemudian tidak mengawinkan kurma. Setelah tidak dikawinkan ternyata hasil panennya merosot, disampaikanlah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum kan gitu. Artinya ada sisi perbuatan Rasulullah itu yang dia ya ini tradisi manusia secara umum. Yang kedua, pengaturan urusan kemanusiaan yang bersandar pada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan di sini contohnya membagi tugas untuk masing-masing pasukan, menertibkan barisan perang dan lain sebagainya dalam kondisi-kondisi khusus. Kemudian yang ketiga ada di halaman 187 adalah syariat berupa perkara-perkara seputar akidah, ibadah, halal haram atau akhlak dan yang lainnya yang berkaitan dengan syariat itu. Kalau terkait dengan syariat ini ya maka nanti menjadi pijakan dan landasan hukum sehingga umat Islam wajib untuk mengikuti beliau. Berikutnya yang dikaji dalam buku ini adalah kaitannya dengan talaki. Talaki itu apa? Pengambilan ilmu atau belajar, metode belajarnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Yang pasti para sahabat itu tidak ada yang belajarnya pakai Zoom dengan Rasulullah, tidak ada yang pakai video call, tatap muka ketemu langsung bermajelis dengan Rasulullah. Dan bagaimana majelisnya para sahabat ya banyak sekali hadis-hadis yang akan kita dapati kan, bagaimana para sahabat itu ketika bermajelis sampai dikatakan itu kalaupun ada seekor burung yang bikin sarang di atas pundak atau kepalanya maka sarang itu akan jadi betul sebelum sahabat beranjak. Artinya anteng betul kan itu, tumakninah betul. Nah para sahabat sangat bersemangat dan sangat rakus terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampai kita dapati ada satu kisah Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Ansor itu kan bikin jadwal. Ini hari ini aku kerja, yang berangkat kamu ya. Nanti kamu dapat apa dari Rasulullah sampaikan ke saya. Besoknya gantian. Oh, sekarang saya yang kerja, kamu yang belajar. Gitu, gantian terus. Saking semangat dan rakusnya terhadap apa yang ingin dipelajari dari Rasulullah SAW. Nah kemudian yang menjadi titik tekan dan poin penting dalam pembahasan ini ada di halaman 188 paragraf paling bawah, bahwa apa? Para sahabat itu tidak punya kesamaan pengetahuan terhadap Rasulullah SAW. Kenapa? Karena keadaan para sahabat itu tidak sama, ya kan? Ada yang memang waktunya luang banyak kan gitu. Kemudian situasinya juga berbeda-beda, tempat tinggalnya juga berbeda-beda. Belum lagi nanti kalau kita berbicara tentang mohon maaf IQ dan kecerdasan. Para sahabat kan tidak semuanya cerdas kan gitu. Ya semuanya cerdas tapi di bidangnya masing-masing kan gitu. Ya, Khalid bin Walid kan memang beliau cerdasnya piawainya di bidang militer, menjadi komandan kan gitu dan lain sebagainya. Artinya para sahabat itu dalam menerima ilmu dari Rasulullah tidak sama, pemahamannya juga nanti tidak sama. Makanya nanti ketika kita masuk periode 2, periode para sahabat, beda wilayah, beda guru dari kalangan sahabat, nanti kesimpulan dan cara berpikirnya juga akan berbeda. Satu wilayah misalkan Kufah, nah, dia yang diutus ke sana Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, maka corak berfikirnya, corak fikihnya nanti ya corak fikihnya Abdullah bin Mas'ud. Mekah misalkan Ibnu Abbas, ya nanti corak fikihnya, corak belajarnya, corak keilmuannya, coraknya Ibnu Abbas. Begitu pula dengan berbagai daerah yang lain dengan banyak sahabat yang diutus ke masing-masing wilayah. Paham ya? Bisa membayangkan ya kondisinya ya. Jadi pondoknya satu Nasirul Quran, tapi ada yang diutus ke Sumatera, ada yang diutus ke Semarang, ada yang diutus ke Tirat ke Tirat. Nah itu walaupun berangkat dari tempat yang sama,
punya bekal ilmu yang sama, punya guru yang sama, tapi saya yakin ketika menyampaikan kepada mat'u pasti beda-beda. Kan gitu. Ya sesuai dengan pemahaman dan cara metode dia menyampaikan. Gitu. Kemudian secara normal harusnya ini di halaman 189 paragraf ketiga, normalnya sahabat yang paling banyak tahu tentang sunnah Rasulullah adalah mereka yang lebih dulu masuk Islam. Siapa yang paling dulu masuk Islam dari kalangan sahabat? Abu Bakar. Harusnya Abu Bakar yang paling banyak tahu tentang sunnah, dan faktanya ya memang seperti itu. Hanya saja kalau kita lihat dalam hadis, siapa sahabat yang paling banyak riwayatnya? Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah masuk Islam kapan? Belakangan, 2 atau sekitar 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Apakah sahabat Abu Bakar tidak paham dan tidak tahu sunnah? Ya tahu, paham. Hanya saja periwayatannya beda dengan sahabat Abu Hurairah. Kan itu. Tapi secara normal sahabat yang paling banyak pengetahuannya terhadap sunnah Rasulullah adalah mereka yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau kasusnya itu khusus perempuan? Nah, biasanya atau di antara riwayat yang kita dapatkan adalah bahwa ketika permasalahan itu khusus perempuan, nanti ada utusan perempuan yang datang menemui Rasulullah menanyakan persoalan khusus tentang perempuan. Dijawab oleh Rasulullah secukupnya sampai dia paham. Kiranya kok ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan itu tidak Rasulullah malu untuk menjelaskan secara lebih lanjut dan rinci detail, maka nanti dilanjutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kan gitu. Jadi bisa dibaca contohnya, itu ada di halaman 189 bagian akhir. Kemudian berikutnya, penjagaan Al-Quran di atas lembaran dan dada, jam'ul Quran kalau bahasa Arabnya itu. Nah, kalau jam'ul Quran itu diartikan dengan menghafal, maka yang pertama kali menghafal Al-Quran adalah Rasulullah, jelas Rasulullah. Kemudian para sahabat pun tidak semuanya hafal Al-Quran, kan itu. Kalau antum lihat di halaman 191 hadis yang di atas itu, khudul Qur'ana min arba'ah, min Abdillah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'ad wa Ubay bin Ka'ab, kan gitu. Nanti kalau antum mempelajari tentang qiraat, banyak qiraat itu nanti ya riwayatnya nyambungnya ke 4 sahabat ini. Jadi tidak semua sahabat hafal Al-Quran, kan gitu. Tidak semua sahabat hafal Al-Quran. Nah, kalau jam'ul Quran diartikan dengan dikumpulkan bentuk atau format tulisan, maka ketika masa Rasulullah, jam'ul Quran atau penulisan Al-Quran itu sudah dimulai oleh mereka yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai katabatul wahyi, pencatat wahyu. Ada di halaman 192. Di antara yang ditunjuk oleh Rasulullah diangkat menjadi penulis wahyu, Khulafaur Rasyidin, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Ini itu. Sepeninggal Rasulullah di masa Abu Bakar, dibentuklah panitia penulisan Al-Quran, diketuai oleh Zaid bin Sabit. Kumpulkan semua jadi satu, hanya saja cara membacanya masih menggunakan 7 lughat, yang kemudian di masa Utsman bin Affan dengan semakin luasnya ekspansi Islam, banyak wilayah-wilayah yang membaca Al-Quran menggunakan lughat ini, lughat itu, sampai pada taraf ketika bertemu, loh ayat itu bacanya nggak gitu, bacanya gini, loh kata siapa, bacanya gini nggak gitu, sampai pada taraf berantem, menyalah-nyalahkan gurunya, hampir mau terjadi peperangan. Sehingga pada masa Utsman bin Affan disepakati bahwa Al-Quran itu menggunakan lughah Quraisy. Kan seperti itu. Kemudian naskah yang lain kan ketika masa Abu Bakar kan dibuat ada salinannya. Nah, salinan yang lain dibakar oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang sudah pakai lughah Quraisy itu disalin menjadi 7 atau 8, saya lupa. Kalau tidak 7 ya 8, kemudian dikirim ke kota-kota besar ketika itu. Ada di Mesir, ada di Kufah, dan lain sebagainya, untuk menjadi rujukan utama. Itu perkembangan berikutnya. Itu kan ketika itu belum ada harokat. Bahkan
yang kita dapati dalam riwayat itu belum ada titik. Pokoknya tulisan ya segitu. Jadi tulisan simbol saja, lebih mengandal ke hafalan kan gitu. Perkembangan berikutnya ada titiknya, ada harokatnya kan. Kemudian sampai terakhir hari ini itu kan Al-Quran itu betul-betul udah ada yang terjemah per kata, tajwidnya pakai warna, ada yang khusus waqaf tidak, ada bahkan mushaf itu yang canggih sekali, dia ada bekal kayak semacam stabilo atau remote gitu, ditempelkan ke ayat langsung bunyi, ya kan? Pernah nemu kan? Nah, gitu. Jadi perkembangan penulisan Al-Quran itu sampai hari ini berkembang pesat sampai seperti itu. Belum lagi kalau kita membahas terkait dengan aplikasi Al-Quran yang ada di Android, itu kan sudah bisa kita dengarkan satu ayat diulang sampai 10 kali kan gitu, keluar audionya, kemudian kita klik, kalau sudah kita download tafsirnya tinggal kita ketik nama surat plus ayat, udah enter aja, nanti keluar semua itu. Dalam Ibnu Katsir tafsirnya gimana, dalam Tobari tafsirnya gimana, udah sangat canggih sekali kemajuan teknologi. Tapi ya sekali lagi, mau teknologi itu maju atau tidak, kesuksesan seorang thalibul ilmi itu tidak bergantung pada teknologi, tapi bergantung kuat pada kesungguhan, kan, himmah aliyah sama al-juhdu, sungguh-sungguh dan cita-cita yang tinggi. Masanya Imam Syafi'i apa ada Android? Kan nggak ada. Apa ada maktabah syamilah? Nggak ada. Nyatanya beliau kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, ya kan? Imam Ahmad bin Hanbal apa ada ketika itu maktabah syamilah atau video call? Ini nggak ada. Tapi nyatanya tingkah laku akhlaknya para perawi itu beliau hafal semua, ngerti. Dan hadis yang beliau hafal kan berapa? 1 juta hadis. 1 juta hadis. Itu terkait sekilas tentang penjagaan Al-Quran atau Jam'ul Quran. Nanti lebih lengkap bisa antum baca di Mabahits fi Ulumil Quran. Itu nanti akan lebih lengkap ceritanya di situ. Bagaimana proses Jam'ul Quran sejak masa Rasulullah sampai nanti masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang ijtihadnya para sahabat. Nah, para sahabat di masa Rasulullah itu boleh enggak sih berijtihad? Berdasarkan peristiwa Mu'ad bin Jabal sebelum diutus oleh Rasulullah, itu ditanya, Mu'ad, nanti kamu kalau ketemu dengan orang-orang Yaman nanti gimana? Nah, Mu'ad bilang, ya saya akan melihat kepada Al-Quran, kalau ada di dalam Al-Quran akan saya jawab berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak kamu dapati gimana? Nanti saya akan melihat kepada sunnah Rasulullah. Kalau ketemu ya nanti akan saya jawab dengan sunnah Rasulullah. Kalau masih nggak ketemu gimana? Nah, nanti saya akan bersungguh-sungguh untuk menemukan jawabannya atau beristihad. Ajtahidu ra'yi, dan itu diiyakan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan ini maka para ulama mengatakan sahabat itu boleh beristihad di masa Rasulullah SAW. Nah, istihadnya para sahabat itu 194 paragraf kedua itu. Para ulama berhujjah dengannya atas bolehnya para sahabat beristihad. Istihadnya para ulama itu masuk di angka 1. Istihadnya para sahabat di masa Rasulullah itu mesti antara dua kemungkinan. 1, istihadnya dilakukan tidak bersama dengan Rasulullah, artinya di situ tidak ada Rasulullah. Atau kedua, istihadnya para sahabat ketika bersama dengan Rasulullah. Loh, bagaimana mungkin ada sahabat beristihad tapi tidak ada Rasulullah di situ? Ya mungkin saja. Kita lihat contoh-contohnya. Contohnya ada banyak sekali nih. 1, 2, B, C, D, E, F. Nah, sampai F ya ada 6. Contohnya yang dicantumkan oleh beliau dalam buku ini. Contohnya diantaranya adalah ketika Ali bin Abi Thalib berada di Yaman. Ada 3 orang memperebutkan seorang anak. Nah, terus gimana ini? 3 orang bersengketa memperebutkan 1 orang anak, kan gitu. Sama-sama mengatakan dia adalah anakku, dia adalah anakku. Nah, akhirnya kan kemudian Ali bin Abi Thalib beristihad, ya disuruh melakukan undian, kan itu. Dinulis pakai kayak orang arisan itu kan. Siapa nama yang keluar, maka anak itu untuk dia, kan gitu. Nah, Rasulullah kemudian dikabari bahwa Ali bin Abi Thalib melakukan istihad seperti ini. Ketika mendengar kisah ini, Rasulullah
tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Artinya ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Ada lagi kisah yang lain, nanti antum baca sendiri contoh-contohnya. Menarik sekali itu kalau antum baca. Bahkan terkait dengan istihadnya para sahabat itu bisa dijadikan sebagai judul sebuah skripsi. Iya, skripsi atau tesis ya bisa itu. Dari belajar ini tuh antum nanti bisa menemukan banyak sekali judul-judul skripsi atau tesis. Santai aja. Kemudian berikutnya adalah istihadnya para sahabat ketika bersama dengan Rasulullah. Loh, ada Rasulullah tapi kok disuruh beristihad? Iya. Contoh yang paling mudah ya ketika Rasulullah ingin memutuskan perkara Bani Quraidah. Kan gitu. Bani Quraidah kan diprovokasi oleh Bani Nadir agar berkhianat melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada perang apa? Khandaq, perang Khandaq. Nah, akhirnya kan kemudian perang selesai, para Rasulullah mengajak para sahabat untuk datang ke Bani Quraidah. Nah, akhirnya kemudian ditunjuk oleh Rasulullah yang memutuskan perkara mereka adalah Sa'ad bin Mu'ad. Ya sudah, yang memutuskan Sa'ad bin Mu'ad, bukan Rasulullah. Kan gitu. Keputusannya Mu'ad kan akhirnya kan yang laki-laki dibunuh, perempuan dan anak-anak ditawan, hartanya dibagi-bagikan. Kan gitu. Itu nanti masing-masing contoh antum garis bawahi poin-poin pentingnya aja. Kalau di contoh yang A misalkan, itu kan yang penting kan nama sahabatnya Sa'ad bin Mu'ad, di mana atau kondisinya bagaimana dia beristihad. Nah, Bani Quraidah. Kalau udah ketemu kata kuncinya Sa'ad bin Mu'ad sama Bani Quraidah, insya Allah ketika membaca, oh iya Sa'ad bin Mu'ad Bani Quraidah, insya Allah akan ingat peristiwanya. Contoh yang B, C, D, E, dan F juga nanti akan seperti itu. Nah, kemudian halaman yang paling akhir itu dari bab ini 203, itu kesimpulannya ini sebagaimana yang saya tulis ini. Semua istihad di masa ini itu bukan sumber hukum. Semua istihad di masa ini bukan sumber hukum. Paragraf kedua dari bawah halaman 203 itu. Istihad pada masa tersebut bukan termasuk sumber hukum. Kenapa? Karena baris keempat dari atas, paragraf paling atas, baris keempat. Ini semua merupakan bentuk penerapan pada masalah-masalah parsial. Masalah-masalah parsial. Bukan sebagai induk atau pokok dari sebuah kumpulan permasalahan. Baik itu istihadnya para sahabat di hadapan Rasulullah atau istihadnya para sahabat tidak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ciri khas tasyri' Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang pertama, ma'ruf dan mungkar. Jelas, Al-Qur'an dan As-Sunnah itu mesti dia mengisyaratkan pada yang ma'ruf atau yang mungkar, plus menyertakan efek dari keduanya. Kalau yang ma'ruf itu efek positifnya apa, kalau yang mungkar efek negatifnya apa. Lah, ma'ruf dan mungkar dalam Islam itu terbagi menjadi 5. Yang ma'ruf itu ada kalanya wajib, ada kalanya mandub alias sunnah, ada kalanya mubah alias boleh. Yang mungkar ada 2, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Ketemu nggak? Ketemu ya. Nah, 5 hukum ini dalam Islam atau dalam fikih disebut dengan hukum taklifi, ahkam taklifiyah. Makanya ibadah apapun yang dia ada hukum taklifinya, seringkali syaratnya adalah dia atau pelakunya harus seorang mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Orang yang dibebani. Dibebani apa? Ahkam taklifiyah, hukum-hukum taklifi. Kemudian yang kedua, ciri khas tasyri' Al-Quran dan As-Sunnah adalah memiliki cakupan yang luas. Luasnya sampai pada apa? Akidah, ibadah, rumah tangga, hukum, harta, ekonomi, administrasi. Masa ngajarkan administrasi? Iya. Kan idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Loh, masa faktubu itu mengajarkan administrasi, Ustaz? Iya. Nah, administrasi itu intinya apa sih? Pencatatan kan?
Pencatatan itu administrasi itu ditulis. Peperangan diatur, perdamaian juga diatur, kalau mau damai bagaimana. Kemudian hubungan dengan bangsa asing serta urusan-urusan pribadi. Jadi cakupannya luas. Kemudian yang ketiga, menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah. Makanya tidak bisa hukum Islam itu dicomot-comot kemudian digabungkan dengan hukum lain, kemudian dinamakan dengan hukum Islam. Tidak bisa. Kalau mau disebut hukum Islam atau syariat Islam, maka ya utuh, dari A sampai Z itu harus utuh, bahkan numeriknya 1 sampai 10 utuh, dia Islam semua. Tidak boleh dicomot-comot kemudian digabung dengan hukum yang lain, kan gitu. Kemudian yang keempat, nas-nas dalam syariat Islam mencukupi kebutuhan manusia. Bagaimana bisa mencukupi? Karena nas dalam Islam itu ada yang A, qot'i, hukumnya sudah jelas dan pasti, artinya dia akan sawabit, akan pokok terus dia sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Tuh. Ada juga nas-nas dalam syariat Islam itu yang muhtamal. Muhtamal itu maknanya ada di baris paling bawah, huruf B itu memiliki lebih dari satu makna. Bisa jadi dalam satu masa untuk beberapa orang yang cocok menggunakan makna satu, tapi bisa jadi nanti pada masa atau zaman yang lain yang cocok menggunakan makna yang lainnya, karena memang dibuat dari sananya muhtamal. Muhtamal itu kalau bahasa kita apa ya? Multi tafsir. Nah, multi tafsir muhtamal itu. Kemudian berikutnya, hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tuh halaman 208. Ada 9 ya. Intinya 1, iman atau akidah. Kemudian yang kedua, hubungan hamba dengan Allah alias ibadah. Yang ketiga, al-ahwal asy-syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah itu seputar perceraian, hulu, nikah, hak-hak rumah tangga, warisan dan lain sebagainya. Yang keempat, muamalah, perdagangan dan lain sebagainya. Yang kelima, al-ahkam as-sultaniyah, hukum-hukum pemerintahan dan as-siyasah asy-syar'iyyah, politik syar'i. Jadi diatur, pemerintahan itu juga menggunakan aturan-aturan Islam, tidak bisa pemerintahan dilepaskan dari aturan agama. Yang keenam, al-uqubat, sanksi-sanksi, takzir. Kemudian al-hukuk ad-dauliyah, aturan-aturan internasional. Jangan dikira kalau sebuah negara itu menggunakan aturan-aturan Islam kemudian nanti dia tertutup, tidak ada kode etik untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Ada aturannya. Kemudian yang kedelapan, sandang pangan, terkait dengan halal haramnya. Sandang yang halal itu apa aja, pangan yang halal itu apa aja, diatur dalam Islam. Kemudian yang kesembilan adalah akhlak atau norma-norma kemasyarakatan. Norma-norma kemasyarakatan. Berikutnya, hukum-hukum jahiliyah yang dihapus oleh Al-Quran dan As-Sunnah. 1, keyakinan paganisme. Paganisme apa? Nyembah patung, nyembah berhala, paganisme. Dan indikasi kesyirikan. Jelas sekali ini. Kemudian yang berikutnya, perilaku-perilaku buruk, seperti misalkan apa? Membunuh anak kandung karena khawatir miskin. Kan gitu, wah anak saya sudah 10, istri saya hamil lagi, lahir lagi, 11 ini, kalau 11 nanti gimana, ketika lebaran nggak kuat beliin baju nanti, kan gitu misalkan. Terus anak yang ke-11 dibunuh, kan gitu. Membunuh anak perempuan itu kan diantara perilaku buruk warisan jahiliyah. Kemudian pernikahan jahiliyah, lah ini antum juga insyaallah sudah sama-sama tahu ya, format pernikahan di masa jahiliyah. Ada yang modelnya itu pengen dapat keturunan yang mantap, yang jos. Akhirnya kemudian seorang suami, "Dek, rono lho. Nganu.
biar nanti anak kita jos, soalnya dia itu orang pinter, kaya, gagah kan. Kalau nanti kamu punya anak dari si anu ya, nanti anak kita jos. Di antaranya kan gitu. Ada juga model pernikahan jahiliyah itu yang rumah itu ada benderanya. Kalau depan rumah itu ada bendera itu, maka siapapun boleh masuk situ. Nah, terus nanti kalau dia melahirkan anak gimana? Terserah si perempuan. Siapa dulu yang pernah masuk rumah dicatat, bapaknya yang ini, ya udah berarti yang dipilih oleh si perempuan jadi bapaknya si anak. Nah, pernikahan yang seperti itu kemudian dihapus oleh Islam, dihapus oleh Al-Quran dan As-Sunnah, diganti dengan pernikahan yang layak dan sesuai dengan fitrah atau tabiat manusia. Bukan dihapus sama sekali ya. Jadi pernikahan itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad diutus. Bahkan poligami itu sudah ada. Justru poligami itu membatasi supaya pernikahan itu menjadi indah. Kenapa? Karena dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, seorang laki-laki punya istri 20, 30 itu udah hal yang biasa. Dijadikan 4 itu udah sedikit itu, 4 itu sedikit itu, cuma kan wanira asije urung tatat. Ini itu. Yang keempat, adopsi anak. Adopsi anak ini juga dihapuskan oleh Islam. Yang kelima, miras, judi, berhala dan mengundi nasib. Mau berangkat safar atau berdagang gitu kan, pakai undian dulu. Kalau yang keluar, wah ini jelek nih, kalau saya keluar nanti malah rugi, enggak jadi, kan gitu. Kemudian qisas dan diat dipertegas dan diperhatikan. Dulu sudah ada qisas dan diat itu, kemudian oleh Islam dikuatkan lagi. Zihar awalnya dianggap sama dengan cerai. Zihar itu nomor 7. Zihar itu awalnya dianggap sama dengan cerai. Tapi kemudian oleh Islam diatur zihar itu tidak disamakan dengan cerai. Kemudian batas waktu atau durasi ilak. Ilak itu apa? Ilak adalah seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya. Nah, pada masa jahiliyah waktunya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan lebih dari itu. Kalau ada seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya, maka sebelum 1 tahun atau sebelum 2 tahun atau sebelum masa waktu yang dia inginkan, dia tidak boleh menggauli istrinya. Nah, dalam Islam dibatasi menjadi 4 bulan. Wukuf di Muzdalifah. Dulu orang-orang jahiliyah wukufnya di Muzdalifah. Kemudian yang terakhir adalah transaksi riba. Transaksi riba dihapuskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuk ke poin penting yang keempat dari rangkaian periode yang pertama masa Rasulullah SAW. Kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada 4 poin penting pasal yang pertama ini. Yang pertama kondisi Arab dan dunia ketika atau sebelum Rasulullah diutus. Yang kedua penetapan hukum di zaman Nabi. Ada berapa sumber hukum di masa Nabi? Hanya ada 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sumber penetapan hukum pada zaman Nabi, dan kita masuk ke ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ada berapa nih? Ada 4 atau 5 ya. Sampai terakhir itu nanti membahas tentang mana sih? 27. Ada 5 berarti. Terakhir itu urusan jihad. Yang pertama adalah urusan ibadah. Ini flashback bagaimana pensyariatan ibadah dalam Islam. Yang pertama sholat. Sholat itu dari sejak Rasulullah diutus sudah diwajibkan. Awalnya sholat itu diwajibkan semalam suntuk. Semalam suntuk. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa di awal-awal sholat itu 2 rakaat pagi dan sore. Pagi dan sore. Sampai Rasulullah Isra Mi'raj. Setelah Rasulullah Isra Mi'raj barulah kemudian ada kewajiban sholat 5 waktu. Ada kewajiban sholat 5 waktu. Itu terkait dengan sholat. Toharonya gimana? Untuk toharo disyariatkannya sejak di Mekah. Akan tetapi terkait dengan wudhu, pensyariatannya ya dekat dengan pensyariatan sholat. Kemudian sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah diwajibkannya sejak sebelum
hijrah, tapi tidak di Mekah pelaksanaannya di Madinah. Kapan? Ketika Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah untuk ngajari orang-orang Yasrib. Nah, Mus'ab bin Umair minta izin kepada Rasulullah untuk mengadakan sholat Jumat dengan para sahabat di Yasrib atau di Madinah. Kemudian khutbah dan azan 5 dan 6 kalau di buku itu disyariatkannya pada tahun pertama Hijriyah. Itu awalnya kan sholat diwajibkan, terus cara kita mengumpulkan kaum muslimin untuk datang bareng-bareng sholat bagaimana? Nah, akhirnya kemudian adalah syariat azan ini. Sholat hari raya dan pengalihan kiblat tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah sama juga dengan syariat kurban juga tahun kedua Hijriyah. Kemudian syariat puasa. Puasa itu sudah disyariatkan setelah Rasulullah hijrah. Pernah dengar hadis tentang puasa Asyura? Nah, itu kan syariat puasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Baru tahun kedua diwajibkanlah puasa Ramadan. Sekaligus juga diwajibkan zakat fitri yang sudah pernah kita bahas fikihnya itu. Zakat fitri tahun 2 Hijriah. Lah zakat mal kapan disyariatkannya? Zakat mal itu menurut jumhur ulama disyariatkannya setelah hijrah. Kapan tepatnya? Menurut Imam Nawawi tahun 2 Hijriah, menurut Imam Ibnu Atsir tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah. Kemudian yang ke-9, ketemu enggak? 225. Salat qashar. 225 betul ya? Bukan, Deng. Iya ya. Oh, 229, ya betul. Oh, itu saya ringkas-ringkas itu berarti. 229 tentang sholat qashar, sholat khauf itu disyariatkannya tahun keempat Hijriyah. Tayamum juga disyariatkannya pada tahun keempat Hijriyah. Wudu disyariatkannya sudah lama, tapi kok tayamumnya baru Ustaz. Nah, itulah rukhsah itu kemudian datangnya belakangan. Kemudian umroh dan haji. Kalau umroh dan haji ini sudah disyariatkan sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja Rasulullah umroh pertamanya beliau itu ketika Hudaybiyah itu tahun berapa? Tahun 6 ya kalau tidak salah itu. Tahun 6 karena Rasulullah itu umroh 4 kali, hajinya sekali. Jadi umroh pertama ketika Hudaybiyah itu, umroh kedua tahun depannya umroh qadha, kemudian tahun 8 dan 6, 7, 8 dan 9 beliau juga umroh lagi sekaligus yang ke-9 itu dengan haji pada tahun ke-10 Hijriyah. Menutup aurat disyariatkannya tahun 9 Hijriyah. Jadi dari 23 tahun Rasulullah menetapkan hukum, Allah menetapkan hukum melalui Rasulullah SAW, aurat itu diwajibkan untuk ditutup tahun 9 Hijriyah. Tahun 9 Hijriyah. Kemudian sholat kusuf tahun 10 Hijriyah. Ini ibadah. Kemudian kaitannya dengan muamalah. Untuk urusan muamalah, yang pertama larangan curang dalam takaran dan timbangan disyariatkan setelah hijrah. Muamalah ini semuanya setelah hijrah. Muamalah ini semuanya setelah hijrah. Kemudian tahun 4 Hijriyah untuk pemimpin, penguasa diperintahkan untuk membagi tanah tak bertuan kepada sebagian rakyat. Jangan dipek dewe. Wah, ini belum ada yang memiliki ini, udah buat saya aja, jangan gitu. Kemudian wakaf tahun 7 Hijriyah, musaqah dan muzaroah tahun 7 Hijriyah. Apa itu musaqat, apa itu muzaroah nanti kita pelajari ketika kita membahas fikih. Kemudian haram menjual khamar, bangkai, babi dan patung tahun 8 Hijriyah. Mayoritas hukum muamalah ditetapkan dan disyariatkannya tahun 10 Hijriyah. Di buku itu sudah ada nomor-nomornya, nanti antum tinggal temukan kata-kata kuncinya. Kemudian kehidupan rumah tangga. Yang pertama, Mekah, ketika masih di Mekah itu syariat sudah fokus pada menjaga kemaluan dan menghapus pernikahan-pernikahan jahiliyah. Kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor itu setelah Hijriyah.
Nah, ketika dipersaudarakan itu kan ada yang nanti kalau saya meninggal ya harta saya buat kamu, maksudnya tak wariskan kepada kamu. Artinya pewarisan itu masih didasarkan pada persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Baru kemudian dihapus, pewarisan itu berdasarkan faraid tahun 3 Hijriah. Kemudian terkait dengan talak, rujuk, khulu dan iddah disyariatkannya atau ketetapannya ada pada tahun ke-3 Hijriah. Nomor 3 itu halaman 250. Kemudian meminta izin dan hijab tahun 5 Hijriah. Ila tahun 5 Hijriah, zihar tahun 6 Hijriah. Nikah mut'ah itu awalnya diperbolehkan, baru diharamkan ketika perang Khaybar. Kemudian dilarang lagi, dipertegas lagi ketika Fathu Mekah. Kemudian berikutnya, awalnya wasiat itu wajib hukumnya. Wajib bagi setiap orang untuk menulis wasiat. Nomor 8 itu ada di halaman 260. Awalnya wasiat itu wajib, tapi kemudian dihapus kewajiban itu. Kemudian diatur secara lebih spesifik pada tahun 10 Hijriah bahwa dilarang bagi seseorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Kemudian melengkapi pembahasan terkait dengan ini, Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa ayat yang paling akhir turun adalah ayat kalalah, atau disebut juga dengan ayat soif, musim panas, bukan saif ya, soif. Nanti beda, ayatus soif sama ayatus saif beda nanti. Itu. Kemudian berikutnya, yang keempat, kejahatan pidana. Jadi tidak kemudian Rasulullah hijrah sampai Madinah terus langsung ada hukum rajam, ada hukum potong tangan, ada hukum yang lain tentang perampok dan lain sebagainya. Enggak, berangsur-angsur, bertahap. Hukum rajam itu tahun 4 Hijriah. Awalnya hukumannya bukan rajam, tapi apa? Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashidu 'alaihin arba'atan minkum fa in syahidu fa amsiku 'alaihinna bil ma'ruf ya. Nah, kalau tidak salah gitu. Saya lupa. Semoga nggak salah ya. Karena ayat. Nah, awalnya kalau perempuan ditahan, laki-laki disakiti, kan An-Nisa ayat 15 sama 16. Tapi kemudian ditetapkanlah ada hukum rajam untuk yang sudah menikah dan dicambuk untuk yang belum menikah. Kok lebih berat yang sudah menikah hukumannya diantara yang pernah saya baca itu. Kenapa? Karena kamu tuh udah punya ladang. Kenapa kamu bercocok tanam di ladang orang lain atau di ladang yang tidak halal buat kamu? Kurang lebih gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan arak atau khomer. Nah, khomer ini saya pernah baca itu kalau enggak 4 ya 5 fase pengharaman khomer itu. Fase pengharaman khomer. Yang paling akhir itu ya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Nah, kata-kata fajtanibuhu itu kan dengan jelas syariat memerintahkan untuk menjauhi. Maka kemudian disimpulkan hukum final dari khomer adalah haram. Kemudian yang keempat terkait dengan perampok, itu disyariatkannya ditetapkan pada tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijriah. Nah, kemudian terkait dengan kisos jiwa dan anggota badan. Anggota badan ada kisosnya Ustaz, ada. Ini jari itu nanti ada kisosnya, tangan ada kisosnya, telinga ada kisosnya, hidung juga ada kisosnya. Kisosnya gimana ya? Al-ainu bil ain, wal anfu bil anfi, wal udhunu bil udhuni, was sinna bis sinni. Nah, seperti itu. Kemudian terkait pencurian tahun 8 Hijriah. Kemudian li'an tahun ke-9 Hijriah. Tahu li'an apa? Kelewat satu qadhaf ya. Qadhaf tadi tahun 6
4 Hijriah. Qadzaf itu menuduh seorang muslimah yang suci baik-baik dituduh berzina tanpa bisa menghadirkan saksi. Kalau li'an menuduh istrinya berzina, istrinya mengelak, tidak tidak mengiyakan tuduhan suaminya. Nah, akhirnya kemudian kedua suami istri ini dalam Islam diadakanlah satu satu proses mekanisme yang disebut dengan li'an, saling melaknat. Nanti lebih rincinya kita bahas ketika mengkaji tentang fikih. Yang terakhir, jihad dan gerilya, hubungan antar negara. 278. Yang pertama, syariat izin untuk berperang, diizinkan untuk berperang. Udzina diizinkan. Kemudian berikutnya adalah perintah memerangi siapa yang memerangi. Kan? Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Artinya kalau tidak memerangi ya enggak boleh diperangi. Kemudian yang ketiga di sini dicantumkan adalah pasukannya Abdullah bin Jahsy bersama dengan 6 orang temannya. Jadi ada 7 orang diutus oleh Rasulullah membawa sebuah surat, baru boleh dibuka ketika sudah sampai jarak sekian. Nah, gitu. Jadi Rasulullah itu di samping ada ghazawat, beliau juga punya sariyah. Ghazwah itu perang besar yang beliau hadir di situ. Kalau sariyah adalah detesmen khusus. 6 orang, kadang lebih, kadang kurang, 2 orang tok untuk operasi-operasi militer. Nanti bisa dibaca lebih lanjut terkait dengan perang Rasulullah, ada judul buku Ghazawatur Rasul, perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perang Badar tahun 2 Hijriah. Dari perang Badar ini kemudian adalah hukum terkait dengan nafal, rampasan perang, tawanan itu nanti bagaimana fikihnya. Kemudian wajib tidak lari dari 10 musuh. Kemudian ketika beliau tiba di Madinah ada 3 kelompok. Jelas, kelompok yang pertama adalah kelompok yang itu ada di halaman 284. Mereka yang ngajak damai, yaitu orang-orang Yahudi. Dibuatlah kesepakatan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Kemudian ada yang memusuhi orang-orang musyrik. Ada juga yang mendiamkan Rasulullah, ya tidak ngajak damai, juga tidak ngajak perang. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Nah, orang Yahudi di Madinah itu ada 3. 1 Qainuqa. Itu ada di halaman 284. Yang A itu kan Bani Qainuqa. Hanya saja mereka melanggar perjanjian setelah perang Badar. Kemudian yang kedua adalah Bani Nadhir, B halaman 286. Bani Nadhir ini melanggar perjanjian tahun ke-4 Hijriah. Dikepung, kemudian diberi waktu oleh Rasulullah 10 hari. Kemudian yang berikutnya adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah ini adalah Yahudi yang pengkhianatannya paling parah, karena bergabung dengan orang-orang Mekah dalam rangka untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat. Oleh Sa'ad bin Mu'ad tadi itu ya sudah kita bahas, diputuskan yang laki-laki dibunuh, hartanya dibagi, kemudian anak-anak dan wanitanya dijadikan sebagai tawanan. Kemudian ditutup paling akhir adalah dengan turunnya surat Baro'ah, surat At-Taubah pada tahun 9 Hijriah. Seluruh perjanjian berakhir ditutup dengan ayat qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wahum shaghirun. Apakah semua hukum Islam sudah diterapkan secara total pada masa Rasulullah? Ada beberapa hukum yang masih global dan belum diaplikasikan ketika masa Rasulullah SAW. Rincian dan penjelasannya nanti dilaksanakan, diaplikasikan ketika masa berikutnya, masa Khulafaur Rasyidin dan generasi setelah masa para sahabat. Begitu, dan dengan sampainya kita di halaman 291
maka selesailah kita dari pasal yang pertama. Nah, begitu. Dimas sudah selesai baca. Farid kurang berapa? Kurang dikit. Ya, Umar 270. Dikit lagi berarti 20. Ilyas selesai. Madan selesai. Sama? Selesai. Yori kurang berapa? 30-an. Khalil 281. Dikit lagi. Ya. Andres selesai. Saib selesai. Rogi selesai. Siapa? Darukutni selesai. Uli 237. Hanif selesai. Hamzah kurang berapa? Mulainya dari istiadat para sahabat, tapi sampai selesai. Ya, alhamdulillah. Maksudnya kalau antum selesai baca kan, saya presentasi gini kan tinggal matok-matok kayak aja kan. Rinciannya kan antum sudah ada gambaran. Begitu, besok kita ketemu lagi, berarti jadwalnya pada subuh ya. Sampai halaman berapa ini besok kita? 340 ya? Lebih kok kayaknya kok. Coba Dimas dilihat halaman berapa? Sama, saya juga seharian di pondok nggarap ini, nggak pulang saya. Pulang langsung dikejar sama Hanin. Berapa Dim? Yang sampai yang sasar? Enggak, yang pagi. Yang pada subuh sampai halaman berapa pada subuh? 349. Ya. Berarti dibaca sampai 349. Sebelum sebab-sebab perbedaan dalam fatwa berarti ya. Oke, begitu. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada yang mau nanya besok aja. Saya ada jadwal soalnya nih. Afwan ya. Kita tutup pertanyaannya besok aja, insyaallah. Begitu. Nah, tatim bidu'a kafaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.